Hai sahabat Cam, selamat datang di CiptaCast. Bincang-bincang dalam bentuk podcast dari Cipta Dana Asset Management. Nah, Cipta Dana Asset Management itu sudah berdiri sejak tahun 1991. Dan selama 30 tahun tersebut, Cipta Dana Asset Management sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Dan oleh karena itu, dari pengalamannya, Cipta Dana Asset Management sudah sangat terbukti untuk bisa mengelola dana investasi dari investor. Oleh karena itu, pengalaman tersebut akan kita bahas di CiptaCast episode perdana kali ini. Ya, episode perdana kali ini akan mengundang Bapak Herdianto Budiarto sebagai Direktur Investasi Cipta Dana Asset Management. Hai Pak, gimana kabar ya Pak? Kabar baik Mas Dava, Anda sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Pak Heri. Oke, Pak Heri, terima kasih loh Pak udah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami di Cipta Dana Asset Management di CiptaCast yang perdana ini. Dan sebelumnya saya mau nanya nih Pak, terkait pengalaman Bapak di bidang manajer investasi. Bapak kan udah lama nih Pak di bidang manajer investasi. Boleh dong Pak disebutkan ke teman-teman semua untuk berapa lama Bapak sudah masuk ke dalam dunia ini Pak? Saya mulai berkarir di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 1997. Udah 25 tahun ya, 25 cukup tahun. lama ya. Mas Dava sudah lahir? Saya pada belum saat lahir Pak, saya 2001 lahir ya Pak. Oke, ya jadi sudah selama 25 tahun ya Pak masuk ke dalam dunia manajer investasi Pak. Oke, saya penasaran nih Pak terkait, saya kan masih pemula juga untuk masuk ke dalam reksadana, untuk berinvestasi di reksadana. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili para sahabat Cam di rumah atau di luar sana yang mau untuk memulai berinvestasi. Nah, tapi sebelum kita memulai investasi itu, kita kan perlu tahu nih Pak, gimana sih sebenarnya pengelolaan investasi itu? Boleh nanya nggak Pak, pengelolaan investasi itu sebenarnya kayak gimana sih Pak, gambarannya Pak? Oke, kalau kita bicara tentang pengelolaan investasi, konsepnya itu adalah seperti petani penggarap. Jadi ada pihak yang memiliki modal. Ya. Kalau kita bicara tentang petani penggarap, itu adalah pihak yang memiliki lahan, kemudian juga akan membiayai bibit dan pupuk dan lain sebagainya. Ya. Sementara si manajer investasi itu adalah petani penggarap. Petani penggarap Pak. Jadi seluruh risiko dan benefit dari hasil lahan tersebut Iya. itu ditanggung oleh si investor. Ya. Tetapi yang perlu diingat itu adalah kalau petani penggarapnya itu gagal terus-terusan, tidak ada lagi orang yang percaya terhadap dia. Sama persis kayak manajer investasi. Kalau manajer investasi tidak bisa memberikan hasil seperti yang diharapkan investor, berarti para investor tidak akan menempatkan dananya untuk dikelola oleh manajer investasi tadi. Iya. Jadi itu sih kira-kira gambaran sederhananya berkaitan dengan bisnis pengelolaan investasi. Oke, jadi ibaratnya ke manajer investasi itu seperti petani penggarap tadi ya sahabat Cam ya. Jangan, Pak, saya pengen nanya nih Pak. Tadi kan terkait petani, ada banyak sekali petani yang mungkin menanamnya apapun itu, mungkin dia disuruh untuk menanam padi, untuk menanam apapun. Nah, sama halnya seperti manajer investasi, ada banyak sekali manajer investasi di Indonesia ini Pak. Dan apa sih Pak yang membedakan manajer investasi itu terkhususnya untuk Cipta Dana Asset Management ini sendiri Pak? Oke, saya tidak bisa berkomentar tentang manajer investasi yang lain. Ya. Tetapi faktor yang membedakan mungkin adalah kita memberikan perhatian lebih terhadap risiko investasi. Risiko investasi Pak. Simpelnya kalau kita bicara risiko investasi, salah satu yang paling penting itu adalah kita bicara tentang risiko likuiditas. Nah, di dalam hal likuiditas ini, ya, seperti kita ketahui bersama, Cipta Dana Asset Management kan mengelola dana masyarakat ya melalui reksadana. Nah, itu adalah dana publik. Jadi likuiditas memperoleh perhatian khusus di dalam kami mengelola portfolio investasi kami. Nah, kalau kita bicara tentang likuiditas itu sendiri, aplikasinya itu adalah kita akan berinvestasi pada saham-saham yang liquid. Jadi ada satu batasan volume transaksi tertentu atau value transaksi tertentu di mana kita baru akan berinvestasi. Itu yang pertama kalau kita bicara contohnya saham. Untuk obligasi, kita selalu punya porsi obligasi pemerintah di dalam portofolio yang kami kelola. Ya. Karena apa? Karena kita ketahui bersama itu adalah obligasi pemerintah itu lebih liquid dibandingkan dengan obligasi korporasi. Nah, kalau kita bicara bank, risiko yang paling penting yang harus dimonitor itu adalah risiko one prestasi. Dengan kata lain, kita mencari bank-bank yang dalam kondisi sehat, yang punya kemampuan untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, ya,
Dan pada saat kita melakukan pemilihan tersebut, kita melakukan analisa internal terhadap kualitas dari bank-bank yang bersangkutan. Jadi itu kira-kira konsep dasar berkaitan dengan model pengelolaan di Cipta Dana Asset Management. Oke, Pak, membahas terkait resiko tadi ya Pak. Bapak kan sebut Cipta Dana itu mengelola investasi berdasarkan dari resikonya juga. Jadi mengedepankan untuk mengelola resiko ya Pak. Nah, saya pengen nanya Pak, untuk resiko kan ada berbagai macam investor, dan untuk resiko itu apa yang tepat untuk pemula, terutama anak muda Pak yang baru mau masuk ke investasi Pak? Jadi kalau kita bicara resiko investasi, kita bicara dari kacamata investor. Yeah. Yang pertama itu adalah kita harus mengenal seberapa besar toleransi risiko kita sendiri. Toleransi risiko Pak. Jadi ada faktor yang sifatnya kuantitatif dan ada faktor yang sifatnya kualitatif. Ya. Contoh faktor yang sifatnya kuantitatif itu adalah seberapa besar kita bersedia menerima penurunan investasi berdasarkan dari jumlah kekayaan yang kita investasikan. Yeah. Simpelnya itu adalah kalau saya punya uang misalnya 100 juta rupiah, ya, nilai investasi saya turun 5 juta rupiah, itu tidak terlalu jadi masalah. Tetapi kalau misalnya uang saya hanya 10 juta rupiah, kalau nilai investasinya itu turun 5 juta rupiah, itu akan menjadi masalah. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita bicara dari sisi aspek kualitatifnya. Aspek kualitatif itu artinya apa? Itu artinya secara psikologis kita nyaman atau tidak. Yeah. Itu penting. Jangan sampai karena investasi Anda jadi sakit, jadi stres. Jadi stres. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara tentang penurunan nilai investasi 5 juta rupiah, ya, Anda masih bisa tidur apa enggak? Kira-kira sesederhana itu. Ya. Nah, yang berikutnya yang harus diperhatikan itu adalah berapa lama jangka waktu investasi Anda. Yeah. Semakin panjang jangka waktu investasi, maka semakin besar risiko yang bisa diterima. Dalam bahasa sederhananya, kalau misalnya saya berinvestasi hari ini, di mana hasil investasi tersebut diharapkan bisa saya peroleh 5 tahun yang akan datang, saya bisa masuk ke dalam instrumen-instrumen investasi yang memiliki risiko yang tinggi. Simpelnya, saya bisa investasi di saham. Tetapi kalau misalnya saya berinvestasi, tetapi saya ingin memperoleh hasil investasi tersebut atau melikuidasi investasi tersebut 1 bulan ke depan, maka yang paling tepat itu adalah instrumen pasar uang. Ya. Nah, ini adalah konsep yang juga penting dalam artian kalau kita bicara dari sisi waktu itu adalah sahabat untuk investasi. Semakin banyak waktu, berarti semakin besar risiko yang bisa diambil, dan semakin besar pula potensi imbal hasil atau return yang bisa diperoleh. Ya, oke, Pak. Saya kan lagi-lagi Pak sebagai pemula, saya pengen nanya terkait investasi di reksadana. Itu banyak yang bilang untuk investasi di reksadana itu minim risiko gitu. Nah itu makanya banyak pemula yang untuk tertarik untuk masuk ke dalam investasi reksadana gitu Pak. Nah itu apakah benar Pak kalimat investasi di reksadana itu minim risiko, itu benar Pak? Nah, minim risiko, ya, itu istilah yang menarik. Secara umum, kalau kita bicara minim itu adalah suatu hal yang sifatnya relatif. Penurunan nilai investasi 1 juta buat satu orang itu minim, tapi buat orang lain itu bisa berarti banyak. Ya. Nah, yang jelas kalau kita melakukan investasi melalui reksadana, si manajer investasi itu akan melakukan diversifikasi. Dalam artian, investasi itu tidak hanya pada satu saham, satu obligasi, atau satu bank. Jadi ada penganekaragaman atau diversifikasi. Nah, ekspektasi dari diversifikasi tersebut itu adalah resikonya bisa berkurang. Ya. Tetapi sekali lagi, itu semua sangat ditentukan oleh underlying aset yang ada di dalam reksadana tadi. Jadi kalau kembali ke konsep yang tadi saya sampaikan, kalau kita bicara tentang instrumen pasar uang itu bisa dikatakan volatilitasnya hampir tidak ada. Tetapi kalau kita bicara tentang saham, itu volatilitas itu adalah the name of the game. Ya. Secara sederhana kalau Anda lihat reksadana pasar uang itu bisa dikatakan hampir tidak pernah mengalami penurunan. Tetapi kalau reksadana saham, penurunan itu adalah sesuatu yang biasa.
Tetapi yang perlu diingat, dengan diversifikasi yang dilakukan, penurunan yang terjadi itu tidak sebesar seandainya saya memiliki individu saham tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan minim risiko, kita harus ingat bahwa minim risiko itu adalah suatu konsep yang relatif. Oke. Nah, Pak, saya tertarik untuk bertanya terkait mana sih Pak yang lebih menguntungkan untuk kita berinvestasi? Apakah setiap bulannya, setiap tanggal tertentu kita masukkan untuk investasi di reksadana, atau kita menunggu misalnya untuk masuk ke reksadana saham, menunggu ketika kondisi pasar sedang menurun? Itu gimana Pak? Nah, secara umum kalau saya ditanya kapan sih saat memulai investasi, jawabannya saat ini. Ya. Karena kalau kita menunda investasi, biasanya kita nanti ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta Pak. Nah, semua orang tentu saja ingin masuk pada saat titik terendah dan jual pada saat titik tertinggi atau keluar pada saat titik tertinggi. Betul, Pak. Itu yang namanya timing the market. Dan kita tahu semua timing the market itu adalah sesuatu hal yang hampir tidak mungkin kita lakukan. Ya. Mungkin Mas Dava juga bisa lihat kalau saya bisa timing the market, saya juga udah nggak di sini, saya sudah di pantai istirahat. Ya, jadi saya bisa dikatakan saya juga tidak bisa timing the market. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah kalau kita ingin melakukan investasi, ya, memang sebaiknya itu investasi dilakukan secara berkala. Ya. Oke. Dan kita bicara tentang disiplin dalam berinvestasi. Misalnya setiap tanggal 2 awal bulan Anda berinvestasi. Hal itu dilakukan tanpa melihat kondisi dari market. Kalau market naik ya investasi, market turun ya investasi. Intinya adalah dengan seperti itu, Anda bisa memperoleh suatu nilai rata-rata atau nilai average dari investasi Anda yang lebih rendah dibandingkan dengan pada saat Anda mau keluar. Ya. Nah, sekali lagi kita harus kembali pada konsep jangka waktu investasi. Kalau jangka waktu investasinya panjang, ya oke, kita bisa masuk ke dalam investasi yang memiliki volatilitas. Dengan misalnya kita melakukan investasi secara disiplin, secara berkala, kita bisa menangkap istilahnya kondisi pada saat market sedang mengalami penurunan. Karena kita bisa dikatakan hampir tidak tahu apakah besok market naik atau market turun. Tetapi kita bisa lihat tren market dari waktu ke waktu itu selalu bisa dikatakan meningkat. Ya. Oke. Nah, itu berarti emang tugasnya manajer investasi untuk ini ya Pak, menentukan kita investasi ke manajer investasi, nanti manajer investasi yang memanage dana investor. Makanya untuk para investor, untuk yang pemula masuk ke reksadana, makanya tadi balik lagi untuk ke minim risiko karena sudah dikelola oleh manajer investasi gitu ya Pak. Itu konsep dasarnya kenapa Anda perlu manajer investasi. Ya. Sekali lagi, banyak orang yang punya uang, tetapi mungkin tidak banyak orang yang punya keahlian. Nah, keahlian itu adalah apa yang dimiliki oleh si manajer investasi. Iya, betul. Dan mungkin para investor yang mungkin tidak memiliki waktu juga bisa main investasi di reksadana untuk bisa kita kelola dananya gitu ya Pak. Sebetulnya tidak ada istilah main. Jangan pernah main-main sama duit. Ya. Jadi itu yang penting. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya, kita tentu saja berinvestasi sesuai dengan kemampuan kita, baik dari sisi finansial dan dari sisi kenyamanan kita. Ya, Pak, saya pengen nanya tentang apa sih Pak hal yang menjadi tantangan terbesar di manajer investasi, Pak? Nah, tantangan terbesar di manajer investasi itu adalah memilih instrumen yang tepat. Ya. Dalam artian resikonya bisa dikatakan bisa dikontrol, sementara imbal hasilnya atau returnnya itu bisa dikatakan memuaskan bagi investor. Ya. Nah, dari investor sendiri, ya, kita juga harus manajer investasi itu harus memanage atau mengelola ekspektasi dari investor. Nah, itu adalah hal apa yang bisa dikatakan paling sulit kalau kita bergerak di bidang atau di industri manajer investasi. Nah, jadi baiknya itu Pak, untuk para investor yang atau mungkin sedang berpikir untuk ketika investasi di reksadana, baiknya itu
Kayak gimana Pak untuk mereka mau untuk memulai investasi Pak? Baiknya mulainya sekarang. Itu Baiknya yang mulai pertama. sekarang. Ya. Oke, itu pertama. Yang kedua, itu adalah kita bicara investasi. Ya. Sangat sederhana, simpelnya kalau Anda misalnya mau buka warung, pasti Anda akan lakukan yang namanya riset. Anda mempelajari warung apa nih yang cocok dibuka, apakah warung rokok, warung kopi, warung nasi, atau apapun. Iya. Sama persis seperti kita memulai berinvestasi. Ya. Apakah misalnya Anda ingin berinvestasi di reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran, pertama kali kalau kita bertindak sebagai investor, itu adalah kita memahami instrumen investasinya. Karena apa? Karena instrumen investasi tersebut akan mempengaruhi perilaku dari imbal hasil investasi. Oke, kalau kita bicara ya tentang langkah awal itu adalah kita memahami investasi apa yang ingin kita lakukan. Ya. Memahami dalam artian setiap investasi itu punya keterbatasan, punya kelebihan. Ya. Contohnya kalau kita bicara saham, dalam jangka panjang saham itu memberikan imbal hasil paling tinggi. Tetapi imbal hasil tersebut diikuti juga dengan risiko yang lebih tinggi. Kalau kita bicara tentang instrumen pasar uang atau reksadana pasar uang, itu risikonya relatif rendah, ya, volatilitasnya relatif rendah. Ini juga berkaitan dengan apa? Ini juga berkaitan dengan imbal hasil yang bisa diberikan oleh reksadana tersebut. Jadi sebelum Anda memulai, yang paling penting itu adalah Anda mempelajari tentang nature atau karakteristik dari reksadana tersebut. Di mana nature atau karakteristik reksadana tersebut dipengaruhi oleh underlying aset dari reksadana tersebut. Ya. Ini adalah suatu hal yang wajar. Kalau Anda mau buka warung, pasti Anda melakukan studi, melakukan riset. Ya. Warung apa nih yang cocok di daerah saya? Warung nasi, warung rokok, warung kopi, atau apapun. Ya. Sama persis kalau Anda ingin memulai berinvestasi dimanapun, termasuk di reksadana. Oke. Jadi seperti itu sahabat Cam, untuk kita mau memulai investasi dimanapun itu, tapi tadi termasuk juga reksadana ya Pak. Oke, nah terakhir nih Pak, saya mau nanya pesan Bapak kepada sahabat Cam untuk kenapa mereka nih Pak harus memulai untuk investasi dan juga investasi termasuk di reksadana di Ciptadana Asset Management Pak. Oke, yang jelas kalau kita bicara investasi itu harus dilakukan secepatnya. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Yang kedua itu adalah investasi dilakukan secara disiplin dan reguler. Yang ketiga, sebetulnya yang paling penting itu adalah kenali investasi Anda di mana. Anda pahami investasi Anda. Ya. Yang terakhir, ya, itu sebetulnya berkaitan dengan apakah investasi tersebut membuat Anda nyaman atau tidak. Ya. Jadi seperti yang saya katakan, kalau kita bicara reksadana saham, ya, ada kalanya dalam 1 tahun reksadana saham itu bisa mengalami penurunan sampai 10%. Tapi juga kita bisa lihat reksadana saham itu bisa naik sampai 20-30% dalam 1 tahun. Nah, apakah Anda merasa nyaman dengan model seperti itu? Ya. Jadi itu kira-kira gambarannya berkaitan dengan investasi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Ciptadana Asset Management itu sendiri, Ciptadana Asset Management itu bukan perusahaan kemarin sore seperti yang Anda katakan tadi. Ya. Kita mulai berbisnis sejak tahun 91 ya? 91 Pak. Nah, dengan kata lain kita bisa lihat, ya, kita punya accumulated know-how. Itu hal yang penting. Ya. Kita sudah melewati masa-masa krisis, mulai dari krisis Asia, mulai dari krisis dulu ada namanya reksadana pendapatan tetap, kemudian kita bicara tentang krisis yang namanya subprime mortgage crisis, dan kita bisa bertahan melewati masa-masa krisis tersebut. Selain daripada itu, kalau misalnya kita lihat reksadana yang kami kelola, yang Cipta Asset Management kelola, itu telah memperoleh berbagai penghargaan. Nah, penghargaan tersebut bagi kami itu adalah vote of confidence. Oke, Pak. Ya. Jadi itu adalah hal-hal penting ya yang mungkin investor harus perhatikan seandainya mereka ingin berinvestasi di reksadana. Ya, sahabat Cam, itu dia episode perdana kita di Cipta Cash.
Dan oleh karena itu, teman-teman, dalam mengelola investasi, Cipta Dana Asset Management juga tidak terlepas dari yang namanya fund manager. Nah, tentunya di episode kedua kita akan bertanya kepada fund manager dari Cipta Dana Asset Management terkait gimana sih cara mereka memilih saham. Nah, jadi nantikan Cipta Cash episode selanjutnya di berbagai platform. Dan oleh karena itu, terima kasih Pak Heri sudah mengikuti episode perdana dari Cipta Cash kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak Heri. Oke, sama-sama Mas Dava.